Ya, jadi 5 gitu. Jadi nilai fungsinya adalah 5. F0-nya adalah 5. Dan nanti boleh disebut F0 tadi ya. Boleh kita sebut P0, boleh juga S0. Itu S ya. Nah, ini yang A. Yuk kita coba dengan yang C aja ya. Ngajong ya ke C ya. Kalau X-nya min 2, jadi berapa? Ya sama kayak tadi. Berarti kita cari F min 2. Artinya semua X ganti sama min 2. Berarti kita tulis jadi min 2 pangkat 3 ditambah 3 kali min 2 kuadrat dikurangi X. Berarti dikurang terus buka kurung ya. Min 2 tutup kurung. Terus tambah 5 begitu. Kalau min 2 pangkat 3 jadi berapa ya? Min 8. Ya, min 8. Terus kalau min 2 dikuadratkan jadi 4. Oke. 4. Jadi ini 3 kali 4 gitu ya. Min jadi plus, lalu plus 5. Ini 3 kali 4-nya 12 ya. 2 tambah 5-nya 7 gitu. Yuk, tolong dihitung. Min 8 tambah 12 tambah 7 jadi berapa? 11. Ya, 11. Sip, begitu. Paham ya nilai fungsi ya? Masih aman ini mah ya? Kita lanjut ya. Sekarang Ibu geser biar ada lahannya cukup. Ini jawabannya sebenarnya ada di bawahnya ya, tapi Ibu kuadratkan bareng-bareng sama kalian. Ini yang D. Kita mau jawab yang D, daun ya. FM, cenah. M. Apa artinya FM? Ya, tinggal ganti setiap tulisan X dengan M. Jadi kayak tadi, F0 ya X ganti 0. FM ya X ganti sama M. Jadi langsung M pangkat 3 tambah 3M kuadrat min M tambah 5. Begitu? Udah ya, cuma gitu doang, beres. Nggak usah diapa-apain lagi ini mah. Sekarang kita geser ke yang E. Kalau F, M min 2 gimana? Oh, sama idenya. X ganti M min 2. Tapi karena dia ada 2 suku, ini sebutnya 2 suku ya. Ada M, ada min 2, berarti 2 suku. Berarti kita kasih kurung. Jadi yang tadinya X pangkat 3, jadi M min 2 pangkat 3 ditambah 3 kali X kuadrat. Oh, berarti jadi M min 2 kurung tutup kuadrat. Lalu min X, berarti min buka kurung M min 2, punten, sebentar, salah nih. M min 2, terus kurung tutup. Jangan lupa plus 5. Nah, di sini kita harus mengurai. M min 2 pangkat 3. Gimana mengurainya? Ah, giniin aja. M min 2 kali M min 2 sebanyak 3 kali, gitu kan ya? Itu kan maknanya ya. Atau bolehlah kita tulis, Ibu singkat aja sedikit. Jadinya M min 2 kuadrat dikali M min 2. Boleh begitu kan ya? Sama aja ya artinya ya. Oke, yang ini M min 2 kuadrat. Yuk, tolong dikuadratkan. Masih ingat gimana cara nguadratin? Depan kuadratkan, jadi M dikuadratkan, jadi M kuadrat. Terus apa lagi ya? Semua dikalikan. Ya, semua dikalikan. Yuk, 2 kali min 2, jadi min 4 dikali M. Jadilah min 4M. Terus jangan lupa, min 2-nya dikuadratkan. Min ikut dikuadratin ya, jadi plus. Plus 4. Nah, yang ini min buka kurung ya. Jadi min M, lalu plus 2. Lalu baru plus 5, begitu. Beresin dulu. Ini ada M min 2 kuadrat juga. Sama kan dengan yang tadi. Berarti kita tulis ulang aja deh yang tadi. M kuadrat, yang ini ya. Min 4M tambah 4. Tapi masih dikali dia mah dengan M min 2. Ditambah. 3 dikali kurung, berarti 3 kali ke semua suku ya. Berarti 3 kali ke M kuadrat, jadi 3M kuadrat. Lalu 3 kali min 4M, jadi min 12M. Lalu 3 kali plus 4, jadinya positif 12. Lalu ini ada min M, ada 2 tambah 5, langsung aja jadi 7 gitu ya. Ini kita beresin lagi. M kuadrat min 4M tambah 4 dikali M min 2, berarti masing-masing nih, kalikan dulu. M kuadrat kali M jadi M pangkat berapa? 3. Pangkat 3, betul. M kuadrat kali min 2 jadi berapa?
Min 2 kuadrat. Ya, sip. Min 2M kuadrat. Beres tuh si M kuadrat dikali. Sekarang kita kalikan yang lainnya. Kalau M kuadrat beres ya, tinggal yang min 4 nih. Min 4M dikali M jadi berapa? Min 4M kuadrat. Ya, sip. Min 4M kali min 2 jadi berapa? 6. Plus 8, hati-hati. 4 dikali 2 kan 8 ya? Bukan 6 ya? Yuk lanjut. Yang 4 nih sekarang. 4 dikali M jadi berapa? 4M. Sip, 4M. Lalu 4 kali min 2. Min 8. Min 8. Oke. Yang di sebelah kanan kita tulis yang bisa dijumlahin aja langsung ya. 3M kuadrat mah tulis aja. 3M kuadrat. Paling ini nih, min 12M sama min M jadi berapa? Min 13M. Sip, betul. Min 13M. Lalu 12 ditambah 7 jadi 19. 19. Oke, betul. Yuk lanjut yuk. Sederhanain lagi. Ada lagi yang bisa kita jumlahkan nih dari awal sampai akhir ini. Kalau M pangkat 3 sendirian ya, nggak ada temennya. Kalau yang pangkat 2 ada nih. Iya, eta, itu. Mangga jumlahkan. Min 3. Min 3. Sip. Min 3M kuadrat. Lalu kan berurutan ya. Nulis polinom itu tadinya pangkat 3, terus pangkat 2. Sekarang cari yang pangkat 1. Berarti yang ini. Ini sarang iya jadi berapa? Min 11M. Min tadinya 4, terus min 13. Jadi berapa ya? Ya, sip. Min 9. Hati-hati berhitungnya. Terakhir yang angka doang ya. 8, min 8. Udah habis ya? Terus 19. Nah, baru deh. Plus 19. Nah, inilah jawabannya. Oke, sok disimak dulu. Bisa dipahami yang A sampai E? Atau ada pertanyaan dulu? Aman? Ibu, Ya. itu yang min 4M dikali min 2 jadi 8M bukan? Iya, yang mana ya? Yang merah ya? Iya. Oh iya. Tapi M-nya nggak ada. Iya, sip. Nuhun. Betul sekali. Ini harusnya, berarti ada yang keliru kita ya. Berarti yang MM doang ya. Ini 8M sama 4M 12. 12 dikurangi 13 jadi 5M ya. Jadi ini bukan 9, punten. Nuhun ya. Nanti kalau ada yang salah lagi dibantu ya, Ibu dikoreksikan. Tadi teh 8 jadi lupa. 8 4 12. 12 mananya hilap Ibu? 8 sama 4 12. 12 dikurangi 13. Jadi min M ya. Min M gitu ya. Berarti kalau yang angka min 8 sama 19 jadi 11 ya. Jadi 11 ya. Punten diganti. Nah, gitu meureunannya? Betul atau masih ada yang salah nih? Ush. Sakedap. Kita bandingin aja sama jawaban yang ada di bukunya. M pangkat 3 min 3M kuadrat min M. Ya udah, benar berarti jawaban kita. Bisa dipahami yang ini? Udah, nggak ada pertanyaan lagi? Atau nggak ada yang salah lagi nih, Ibu? Nah, kalau nggak ada, kita lanjut ya. Sebentar. Nah, ini ya. Contoh yang kedua. Ini ada jawabannya ya, langsung aja. Misalnya kan kemarin kita punya polinom yang variabelnya 1, ada juga polinom yang variabelnya 2. Ada X, ada Y gitu. Kalau soalnya polinomnya adalah fxy sama dengan X kuadrat Y tambah XY kuadrat tambah 3X dikurang 4Y tambah 2. Tentukan nilai F 4,Y. Ah, ini mah ada jawabannya. Ibu bikin ngarang aja soal sendiri ya. F 1,Y gitu deh. Oke, apa jawabannya? Nah, artinya di sini sekarang X-nya ganti 1, nanti setiap Y ganti sama Y gitu. Karena Y nggak berubah, Y tetap Y gitu. Oke, ulangi ya, X ganti 1. Berarti soal kita yang X, semua X ganti sama angka 1, berarti 1 kuadrat. Y tetap Y. Ditambah X lagi nih, berarti ganti 1 lagi. Y kuadrat, Y mah tetap. Ditambah lagi 3X, berarti ditambah 3, X-nya ganti 1. Lalu min 4Y,
Y mah enak tetap. Terus tambah 2. Udah gitu. 1 kuadrat kan 1 ya. 1 kali Y, Y. Lalu ini 1 dikali Y kuadrat, Y kuadrat. 3 kali 1, 3. Lalu ini min 4Y tambah 2. Kalau disederhanakan, ingat yang polinom itu pangkat yang besar di depan. Berarti Y kuadrat duluan yang ditulis. Lalu Y dengan min 4Y jadi berapa? Min 3Y. Sip. Ya, min 3Y. Kemudian 3 ditambah 2 jadi berapa? 5 ya. 3 tambah 2 kan 5 ya. Udah, itulah hasil polinomnya begitu. Paham ya? Gampang ya? Nah, Ibu kasih cara yang lain ya. Namanya adalah metode skema. Nah, inilah yang unik dari polinom gitu. Nama lainnya adalah Horner. Horner gitu ya. Skema, Bagan, Horner. Ini enak banget nih. Tulisannya gini, sekedap. Jadi fokus di Horner itu adalah kita hanya tulis koefisien, gitu aja ya. Fokus Horner adalah kita hanya tulis koefisien. Sebentar. Ini Ibu langsung aja. Contohnya udah ada sih, cuman kayaknya lebih enak kalau dipraktekin gitu ya. Kita lihat soal contoh 3. Masih sama, pertanyaannya cari nilai fungsi fx kalau x-nya sama dengan 5 misalnya, atau x-nya sama dengan 2 misalnya, begitu ya. Gimana ngerjainnya? Kita pakai Horner namanya atau Bagan. Oke, Bagan tuh apa? Kalian bikin garis aja dulu. Terus lihat, inti dari polinom itu pangkat harus berurutan dan lengkap. Inti dari Horner, punten. Inti dari Horner itu pangkat harus berurutan dan lengkap. Sekarang yang kita tuliskan di sini di Bagan itu hanya angka, koefisien. Oke? Soal kita mau ngerjain yang soal A dulu. Lihat koefisien. Dari mulai apa nih? Pangkat tertingginya pangkat 4. Ini Ibu tulis X pangkat 4 dulu ya. Nanti mah kalian nggak usah. Habis pangkat 4 kan X pangkat 3. Lalu nanti X pangkat 2. Lalu nanti X pangkat 1. Lalu yang konstanta, yang nggak ada pangkat gitu ya. Ini yang ulangi, tulisan X ini nggak wajib ditulis ya. Kita fokus ke koefisiennya aja. Soal kita tuh ini, X pangkat 4. Berarti koefisiennya berapa itu? Koefisien dari X pangkat 4-nya berapa ya? 1, ya, sip. Ini tuh maknanya ada angka yaitu 1. Lalu X pangkat 3 tuh yang ini, koefisiennya berapa? Min 3. Ya, min 3, betul, bawa minnya. Lalu X kuadrat itu yang ini, berarti koefisiennya berapa? 4, sip. Lalu X itu nu iya, berarti koefisiennya berapa? Min 1. Min 1. Lalu konstanta tuh yang tanpa ada X-nya. Berarti ini. Berarti berapa tuh? Min 10. Itu teh plus ya. Punten. Itu teh plus 10 ya. Oke. Lalu gimana lagi? Kita mau cari nilai X. Kita mau cari F5 gitu ya. Gimana nyari F5 itu? Tulis aja di sini X sama dengan 5. Langkah berikutnya adalah, ini titik-titik ya. Ini ada angka 1, tulis aja di paling bawah, di setelah garis Bagan. Kemudian diapain? Nah, langkah berikutnya enak nih, kita tinggal ngaliin aja. 1 dikali 5. Jawabannya kan 5. Simpen di sini. Oke, paham ya? Kemudian tambahin angka yang sebaris sederetnya. Min 3 tambah 5 itu kan 2 gitu. Langkah berikutnya, sama kayak tadi, 2 dikali 5. Jadi berapa? 10. Simpan di sini, gitu. Terus tambahin, 4 tambah 10 jadi berapa? 14. Oke. Langkah berikutnya kali lagi. 14 dikali 5 jadi berapa? 70. Ya, 70. Tambahin sama min 1 jadi berapa? 69. Ya, 69. Lagi, 69 kali 5. 69 dikali 5, 5 kali 9, 45. 345. Ya, 345. Sip. 345-nya tambahin 10. 305. Ya, udah. Angka yang paling akhir kasih kotak. Nah, inilah nilai dari F5-nya gitu. Oke?
Inilah nilai F5-nya. Gimana? Lebih enak ini atau substitusi kira-kira? Menurut kalian? Nih ya, kalau pakai substitusi ya, Ibu kasih ilustrasi. Soal yang ini ya, F5. Berapa nilai F5? Kalau pakai substitusi gini, X pangkat 4 jadi 5 pangkat 4. Dikurangi X pangkat 3. Berarti 3 kali 5 pangkat 3. Ditambah 4X kuadrat. Berarti 4 dikali 5 kuadrat. Dikurangi X, berarti dikurang 5. Kemudian ditambah 10. 5 pangkat 4, berapa 5 pangkat 4 ya? 625 gitu ya. Kalau 5 pangkat 3 berapa ya? 125. Ya, 125. 125 kali 3 berapa? 375 ya. 375 ya. Ditambah 5 kuadrat berapa? 25. 25. Kalau dikali 4? 100. 100. Oke. Min 5 ditambah 10-nya langsung aja 5. Nah, ini kalau pakai substitusi kan. Jadi 625 kurangi 375 tambah 100 ditambah 5. Nah, lo berapa ya? 625 tambah 100 jadi 725. 725 tambah 5 jadi 730. 730 dikurangi 375. 10 kurangi 5, 5. 12 kurangi 7, 5. 6 kurangi 3, 3. Tuh jawabannya sama ya, 355. Enakan substitusi atau pakai cara yang baru? Kira-kira aja menurut kalian. Oh, substitusi. Mangga. Bebas ya, mangga. Jadi ada dua pilihan. Silahkan pakai substitusi boleh atau pakai Horner. Ini namanya ya, Horner atau Bagan juga boleh. Kita cobain yang B ya. Kita coba yang B. Sebentar. Ibu kerjakan di sebelah sini, mudah-mudahan kelihatan. Yang B sekarang ya. Sorry. Ini ada X pangkat 5 ya, soal yang B ya. X pangkat 5 berarti kan koefisiennya 1 gitu ya. Setelah X pangkat 5, harusnya ada X pangkat 4. Di sini ada nggak X pangkat 4-nya? Nggak ada. Kalau nggak ada berarti koefisiennya berapa ya? 0. Oke, kita tulis saja 0 gitu. Ini pangkat 4, ini pangkat 5. Kalau pangkat 3-nya ada nggak di soal ini? Nggak ada, berarti koefisiennya 0 lagi. Gitu ya. Sekarang pangkat 2 tuh ada nih yang ini. Berarti koefisiennya berapa? Min 1. Sip. Sekarang yang X pangkat 1, berarti kan yang ini. Koefisiennya 4 gitu ya. Lalu yang konstanta nih ya. Yang konstanta min 10. Pengen cari X sama dengan 2. Tulis aja sebelah sini X sama dengan 2. Terus tadi langkah awalnya digimanain? Masih ingat? Turunin angka yang paling depan. Oke? Turunin. Berarti yang 1 ini turunkan gitu. 1 turunkan. Terus diapain tadi? Kali 2. Oke, simpan di sini. 1 kali 2 jadi 2, terus ditambah gitu ya. 0 tambah 2 jadi 2. Oke, kaliin lagi jadi berapa? 4. 0 tambah 4 jadi 4. Kaliin 2 lagi jadi 8. Min 1 tambah 8? 7. Kali 2 lagi? 14. Tambah 4? 18. Kali 2 lagi? 36. Tambah min 10? 26. Ya, 26. Dah, gitu, beres. Gitu ya. Nah, ini kalau pakai Horner. Nah, mungkin kalian masih berkesimpulan, enakan substitusi, Bu. Silahkan. Silahkan aja. Nah, Ibu kasih gambaran soal yang begini. Nah, di sini nggak ada. Kebetulan di UKBM-nya nggak ada. Ibu bikin sendiri aja ya. Kalau soalnya gini, ada sebuah fx 1/27 x pangkat 4 ditambah 1/9 x pangkat 3 ditambah 1 angkanya enak nggak ya ini ya? Sebentar, Ibu hapus. Ibu hapus pangkatnya, lupa. Ini pangkat 3, ini pangkat 2 aja.
Ini 6X gitu deh. Ini min 8. Oh, enggak. Punten. Jangan yang pecahan. Jangan pecahan di sininya. Ibu lupa. Ibu ganti soalnya ini 27 gitu. Ini 9. Tadi ini berapa ya? Anggap 6 aja ya. 6X min 8. Tentukan nilai fungsinya untuk X-nya sama dengan X-nya sama dengan 1/3. Oke? 1/3. Oke, kita coba kerjakan ya. Kita mau pakai substitusi. Berarti kan gini ya, 1/3 gitu. Oke, kita cobain. Ini jadi 27, tetap 27 maksudnya. X ganti 1/3, pangkatin 3. Tambah. Ini 9, X ganti, setiap X ganti 1/3 ya. Terus 6, ini 1/3. Terus min 8. Yuk, tolong bantu dihitung. 1/3 pangkat 3 jadi berapa? 1/27. Sip, 1/27. 1/3 pangkat 2? 1/9. 1/9. 6 kali 1/3? 2. Terus kurangin 8. Yuk, hitung lagi yuk. 27 kali 1/27? 1. Ya, 1. Yang ini juga sama ya. 1. 2 kurangi 8-nya, min 6 ya. Jadi hasilnya 1 tambah 1, 2. 2 kurangi 6, min 4. Gitu ya. Nah, itu soalnya kalau X-nya pecahan, pakai substitusi. Sekarang kalau kita pakai cara 2, yaitu secara si Horner yang tadi. Kita tulis koefisiennya. Punten, Reregian nih. Lihat, soalnya pangkat 3. Berarti ini pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, lalu ini yang konstanta. Setelah 1 langsung konstanta ya. Yang pangkat 3, koefisiennya berapa ya? 27. 27, oke. Yang pangkat 2? 9. Yang pangkat 1? 6. Yang konstanta doang? Min 8, oke. Dan X yang kita mau adalah 1/3. Langkah pertama, turunin angka 27. Angka pertama kan ya? Lalu 27 kali 1/3 jadi berapa? 9. Oke, tambahin. 9 tambah 9 jadi 18. 18 kali 1/3 jadi 6. 6 tambah 6 jadi 12. 12 kali 1/3 jadi 4. Min 8 ditambah 4 jadi? Udah, min 4. Udah, itu jawabannya gitu. Oke, jadi ini dibandingkan aja, terserah sama kalian ya. Masih anak secara substitusi kah? Terserah, boleh. Atau mau pakai Horner, silahkan gitu ya. Cuma yang harus hati-hati kalau di Horner, itu harus lengkap pangkatnya. Kayak soal yang tadi, nah yang ini, yang biru ini, kalau X pangkat 5 langsung ngajleng ke X pangkat 2, maka X pangkat 4-nya harus ditulis. Koefisiennya 0. Ada lagi yang kelewat, X pangkat 3. Nggak ada di soal, berarti 0 koefisiennya. Begitu. Oke, itu adalah cara Horner. Ini contoh 4-nya Ibu skip aja. Itu dulu untuk saat ini. Gimana? Ada masih bingung atau cukup jelas? Aman ya? Boleh cobain ya soal aktivitas 2. Seru nggak ya aktivitas 2? Evaluasi aja. Evaluasi 2. Boleh di screenshot dulu yang dikerjakan. Ini sesuai instruksi ya mengerjakannya. Pakai metode substitusi, cenah. Kerjakan soal yang A, kemudian yang E, kemudian yang H. Itu yang nomor 1. Kemudian hitung nilai dari ini yang D aja. Kemudian soal nomor 3-nya, Ibu perkecil dulu sebentar. Nomor 3 harus dicobain pakai Horner ya. Soal yang A, lalu soal yang daun. Kemudian Ibu tambahin soal berikutnya. Anggap soal apa tuh ya? G aja ya. Tentukan nilai dari F setengah
jika fx-nya diketahui 16x pangkat berapa ya? Pangkat 5 deh. Min 8x pangkat 4 ditambah berapa ya? 24x pangkat 3 plus 8x kuadrat min 7. Oke, mangga itu soalnya ya. Silahkan di screenshot dulu. Udah beres screenshotnya? Oke, tolong jangan ditunda ya. Dikerjakan, dikumpulin ke GCR. Ayo IPA 5, ini sudah banyak catatan. Catatannya adalah kok ngumpulin tugasnya dan ikutan Zoom-nya minimalis sekali. Tolong diajakin teman-temannya ya. Dan yang sudah bergabung, alhamdulillah, Nuhun sudah bergabung hari ini. Ada yang baru join, yang tadi belum ke absen? Nafisa, Bu. Nafisa, oke. Siapa lagi? Udah, Nafisa doang? Oke, Ibu tutup dulu ya untuk hari ini. Tugas yang tadi dikumpulin di GCR dan videonya nanti bakal ada